saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Salam kebajikan. Yang kami hormati para rekan-rekan media, kami atas nama Perhaki, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, di bawah komando Profesor Dr. Elsa Sarif dan juga Sekjen Pak Pitra Nasution. Kami bahagian daripada masyarakat yang mendapat tanggung jawab keterpanggilan kami sebagai Perhaki untuk menerima kuasa dari Ibtu Rudiana. Kami akan menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Juli yang lalu kami dari Perhaki menerima kuasa dari beliau. Terkait dengan ada isu yang berkembang bahwa selama ini beliau bungkam atau beliau menghilangkan komunikasi, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Kami akan luruskan semuanya. Begitu juga dengan ada berita-berita hoaks yang diduga menjadi satu fitnaan bagi beliau sendiri. Itu akan kami luruskan, akan kami konfirmasi langsung, dan akan kami lakukan upaya hukum kepada mereka-mereka yang menyebarkan berita-berita yang tidak baik atau berita-berita bohong yang diduga memfitnah klien kami. Untuk itu akan disampaikan langsung oleh Pak Sekjen Pak Pitra Nasution. Baik, terima kasih Pak Waketum Roni Sapulete SMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Yang terhormat, di sini kami hormati Ketua Umum DPP Perhaki Profesor Dr. Haja Elsa Sarif SMH, Wakil Ketua Umum DPP Perhaki Bapak Roni Sapulete, Bendahara Umum Ibu Ria Khoiria SMH, dan tim koordinator 6 divisi. Dalam kasus ini ada 6 orang, saya sebutkan nama-namanya yang telah kita bentuk dalam memfokuskan kasus ini, antara lain di bidang administrasi ada Dr. Indriati SH, SE, MH, MKN selaku koordinator. Bidang pelaporan ya, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum di sini ada Dr. Mardiman Saneh SHMH. Bidang pendampingan klien ya, ada Bapak Roni Sapulete SMH CLA. Bidang pencari fakta ya, Bapak Sugeng SH MSI bersama dengan Dr. Rodi Daryo SH. Bidang hubungan antar lembaga ada saudaraku Sudiono Akbar SH, dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini yang turut serta memperjuangkan keadilan bagi Bapak Ibtu Rudiana. Saudara-saudara kami yang kami hormati, kami dari DPP Perhaki pada esensinya ingin memperjuangkan hak keadilan bagi setiap warga negara. Tentunya esensi kita hadir di sini dan berdiri di sini dan duduk bersama ini untuk memperjuangkan keadilan bagi keluarga korban. Kami dari DPP Perhaki telah membentuk tim yang seluruh advokat itu sejauh ini kita telah tunjuk 60 pengacara yang mendampingi. Mungkin bisa di-zoom. Ya. Ada 60 pengacara. Oke. 60 pengacara ini telah dibagi menjadi 6 koordinator yang fokus akan menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini dan berjuang untuk Bapak Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan. Rekan-rekan yang kami hormati, esensi kami di sini bukan untuk melawan siapapun, tidak. Akan tetapi kami ingin meluruskan kebenaran dan opini-opini yang menyesatkan di tengah-tengah publik pada hari ini. Kita ketahui selama ini klien kita Bapak Ibtu Rudiana adalah anggota polisi yang aktif dalam menjalankan tugasnya di dalam institusi kepolisian, dan beliau sangat tunduk dan patuh kepada
ikatan kedinasan. Sehingga selama ini mungkin teman-teman bertanya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bicara? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri? Saya jawab, itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dari tanggung jawab sebagai pelapor. Tentunya kami jawab, beliau adalah anggota polisi aktif yang tunduk dan patuh kepada Perpor nomor 7 tahun 2022, dan itu juga sedang kita kaji sebagai tim kuasa hukum. Artinya kalau seumpamanya perintah, peraturan dan perintah hukum itu boleh berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal itu, tentu beliau akan laksanakan. Akan tetapi karena hubungan kedinasan dan keterikatan kedinasan, beliau harus mematuhi SOP yang ada di internal kepolisian. Apalagi kasus hukum ini telah ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat yang tentunya terkait dengan persoalan hukum tidak ada kapasitas beliau untuk menjawab itu, melainkan yang menjawab yang resmi adalah bidang hubungan masyarakat Humas Polda Jawa Barat. Kita menghargai penyidik yang sedang bekerja dan kita tidak ingin menimbulkan spekulasi liar yang tentunya akan merusak citra dan nama baik Bapak Ibtu Rudiana dan institusi kepolisian. Kita yakini bahwasanya penyidik dan Polda Jawa Barat tetap melaksanakan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan profesional dalam menangani kasus ini. Kami akan menjawab tudingan-tudingan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang selama ini sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua. Akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Artinya pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang keji. Teman-teman sekalian yang kami hormati, akhir-akhir ini kita lihat bahwasannya banyaknya opini liar yang berkembang terhadap Ibtu Rudiana. Kami selaku kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Ibtu Rudiana di sini akan menjawab satu persatu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat, apa dan bagaimana dan siapa terkait dengan persoalan kasus ini. Jadi saya kira rekan-rekan juga nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap hal ini. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan yang pertama terkait dengan tudingan bahwasanya almarhum Eki ini masih hidup, ya, karena kita lihat banyaknya tudingan-tudingan almarhum ini sebenarnya masih hidup. Itu adalah hoax dan fitnah. Kalau almarhum masih hidup, tidak mungkin Bapak Ibtu Rudiana berjuang segigi ini sampai saat ini, memperjuangkan bagi korban. Yang kedua, terkait dengan tudingan, ada katanya suruhan dari Bapak Ibtu Rudiana, namanya penjaga makam Bapak Rana katanya, disuruh Bapak Ibtu Rudiana untuk melarang orang melakukan ziarah di TPU Desa Jatiwangi dan melarang orang untuk ambil foto ataupun selfie di dekat pemakaman. Itu adalah berita bohong ataupun hoax. Bapak Rudiana setelah kami konfirmasi menyampaikan tidak mengenal yang namanya Rana dimaksud, dan tidak ada larangan dari Bapak Ibtu Rudiana untuk orang melakukan ziarah ke makam almarhum. Justru beliau itu berterima kasih dan senang apabila ada ya masyarakat yang ingin ziarah ataupun foto di dekat makam almarhum, dan justru beliau juga senang apabila ada yang mendoakan almarhum. Jadi clear sampai di sini, beliau tidak kenal yang namanya Rana, dan beliau tidak ada perintah ataupun menyuruh orang larang ziarah ke makam almarhum. Selanjutnya terkait dengan isu bahwasanya yang baru-baru ini ya, yang baru heboh sekarang itu yaitu Dede ya. Ini saya jawab ini. Dede mengatakan bahwasanya dia itu diarahkan ataupun disetting keterangannya oleh Ibtu Rudiana.
Saya ingin menjelaskan bagaimana asal muasal adanya Dede ini kepada rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, Aibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Bapak Sulaiman ya, bahwasanya menanyakan kepada Bapak Rudiana apakah nama anaknya ini bernama Muhammad Rizky Rudiana. Itu ditanyakan langsung oleh Aibtu Sulaiman kepada Bapak Rudiana. Benar, nama anaknya bernama Muhammad Rizky Rudiana. Dia menyampaikan bahwasanya sudah ada korban ya, korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Gunung Jati. Sehingga tolong dicek dulu apakah itu memang anak Bapak atau tidak. Diceklah oleh Bapak Aibtu Rudiana ke rumah sakit Gunung Jati. Setelah dicek, benar dia melihat itu adalah anaknya. Dilihat dia dengan patah di sini, gigi juga hancur dan luka-luka di bagian kepala dan lain-lainnya. Dia merasa aneh atas meninggalnya anaknya tersebut. Tapi karena memang dibilang kecelakaan awalnya, sehingga beliau memakamkan almarhum pada tanggal 28 Agustus 2016 di TPU Jatiwangi. Setelah dimakamkan, sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya, sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Apakah benar laka lantas atau tidak? Pada tanggal 29 Agustus 2016, beliau datang ke Polsek Talun dan melihat kondisi keadaan sepeda motornya kalau memang itu kecelakaan. Ternyata setelah dilihat beliau pada tanggal 29 Agustus 2016 di Polsek Talun, sepeda motor tersebut tidak rusak. Tidak rusak, sehingga semakin kuat kecurigaan dia. Yang pertama, anaknya sudah babak belur seperti itu meninggalnya. Yang kedua, sepeda motornya tidak rusak. Wajar dia mencari itu. Jangankan seorang anggota polisi, kita saja masyarakat ya, kalau kita kehilangan anak kita ataupun saudara kita, keluarga kita, kita pasti akan mencari apa penyebab kematian daripada anak kita tersebut ataupun saudara kita tersebut. Itu hal yang wajar. Nah, kemudian di tanggal 30 beliau itu merenung satu hari terkait dengan peristiwa ini, dan di tanggal 31 Agustus 2016 beliau mencari ya terkait dengan kebenaran anaknya ini meninggal karena laka lantas atau bukan. Pada pukul 14.00 WIB beliau ke tempat lokasi kejadian yang katanya laka lantas. Kemudian bertemulah ia dengan Aib dan Dede gitu. Jadi dia menanyakan apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus ya, laka lantas di sini. Jadi mereka, Dede menyampaikan kepada Bapak Aibtu Rudiana, dia melihat adanya ya aksi kejar-kejaran ya antara para terpidana ini dengan korban, dan ada aksi lempar batu. Itu dari Aib dan Dede yang ngomong seperti itu berarti terlebih dahulu. Nah, kemudian dia menanyakan apakah sepeda motornya seperti ini. Oh iya benar, itu sepeda motor yang dikejar tersebut dan dilempari pakai batu. Oke, Dek, kalau memang kalian melihat ini ya, tolong nanti kasih tahu saya apabila pelakunya nanti dilihat di mana keberadaannya. Baik Pak. Terus ditanya ciri-cirinya seperti apa pada waktu malam kejadian. Ada pensoples di kepalanya, memakai pensoples. Oke. Setelah itu beliau pulang ya, dan di pukul 16.00 WIB ya, beliau diberitahukan oleh saudara Aib bahwasanya pelakunya ini telah kumpul. Nah, kemudian Aibtu Rudiana berangkat dan menanyakan kepada
para terpidana ini sekitar 15 menit ya terkait dengan peristiwa tersebut ada pengakuan dari Jaya dan Sudirman, sehingga mereka amankan untuk dibawa ke Polresta Cirebon. Dan di Polresta Cirebon dia menyerahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon untuk digali lebih lanjut informasi tersebut. Setelah digali oleh penyidik, ternyata benar mereka mengakui perbuatannya dan mereka adalah pelakunya. Oke, setelah itu pada pukul 18.00 WIB-nya itu Pak Ibtu Rudiana membuat laporan polisi. Ya, setelah membuat laporan polisi, Pak Ibtu Rudiana sudah menanyakan kepada Jaya dan Sudirman terkait dengan perbuatan tersebut, dan semua para terpidana juga sudah dimintai keterangan. Dan perlu saya luruskan di sini, penyidik dalam kasus pembunuhan almarhum Eki dan Pina itu bukanlah Ibtu Rudiana. Ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dia yang menyidik, dia yang memeriksa dan lain-lain. Itu adalah keterangan yang tidak benar. Bahwasanya penyidiknya itu adalah Satreskrim Polresta Cirebon. Beliau hanya kedudukannya sebagai pelapor. Dan dalam jeda tenggang waktu 3 hari, berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena adanya kasus pembunuhan dan pemerkosaan, bukan laka lantas. Makanya dilimpahkanlah ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pendalaman, penyidikan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tudingan saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan, mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Karena sampai hari ini kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar itu pasti punya batas kesabaran. Dan tegas, saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana
karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3x24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, rekan-rekan yang kami hormati, terkait dengan para terpidana ini. Para terpidana ini ya dahulunya telah mengajukan pra peradilan. Ini putusannya. Mereka telah melakukan pengujian aspek formil terkait dengan proses penyidikan di Polresta maupun Polda Jawa Barat. Hasilnya, hakim menolak permohonan pra peradilan mereka terkait dengan penetapan tersangka, penahanan dan lain-lainnya. Sehingga ya proses hukum terhadap para terpidana ini sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Karena mereka telah melakukan upaya hukum pra peradilan, melakukan upaya hukum banding, melakukan upaya hukum kasasi, dan reformasinya juga mereka melakukan upaya hukum PK. Jadi kita jangan juga merendahkan harkat dan martabat aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, karena mereka telah berdarah-darah dalam memeriksa perkara ini. Kalaupun para terpidana melakukan upaya hukum, silakan lakukan upaya hukum, tapi jangan juga merusak harkat dan martabat seseorang, karena perkara ini sudah diputus ingkrah dengan putusan nomor 4, nomor 3, dan nomor 16. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Ketua Umum Profesor Dr. Adil Esa Sarif.